ada lah. Gas pak, gas, gas. Wow, lagi-lagi bos ya, mobil kecil si cabai rawit, si gesit, dan si irit ya bos ya. Apalagi kalau bukan Sirion Daihatsu ya bos ya. 1 kilo 18 ya bos ya, 2 kilo bisa 24 bos ya. Bayangin bos ya, betapa gesit dan iritnya bos ya. Rugi kalau kalian tidak bisa memiliki ya dengan harga yang cukup bisa terjangkau ya bos ya. Segera dapatkan Daihatsu Sirion ya bos ya. Sekarang juga bos ya, suku cadang ya juga terjamin dan terjangkau ya bos ya. Oke, lanjut. Kali ini kita akan melakukan reparasi pada unit Sirion ya bos ya. Sirion bos ya, reparasiku hari ini bos bersama Kas Junedi bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat sahabat-sahabat otomotif yang baru saja menemukan channel Kas Junedi seputar dunia permasalahan otomotif yang akan selalu kami sajikan untuk kalian semua. Khusus kali ini pada unit Sirion ya, reparasi Kas Junedi pada unit Sirion, dimana yang tadi sebelum video kami sajikan ini ada cuplikan ya, bagian knalpot yang mengeluarkan asap yang sangat menggumpal. Ya, di sini Kas Jun ini akan sedikit share penyebab dari asap tersebut. Oke sahabat otomotif, sebelum kami membongkar pada bagian pak deklep, kami sudah melepas keempat busi ya, dan kami cek pada bagian posisi atau setelan dari celah busi tersebut. Minta untuk disetel ulang karena yang saat ini sudah cukup renggang ya bos ya. Perhatikan pada bagian ujung busi ya, ini cukup renggang dan kami akan setel di angka 90 mili ya bos ya. Sahabat otomotif, perlu diketahui bahwasanya pada keempat busi tersebut ya, ini sudah dilengkapi dengan tabung busi alias adanya seal busi yang menempel di area cover deklep. Nah, disinilah letak kebocoran oli ya, melalui celah atau melalui rongga-rongga diakibatkan pada seal tabung busi tersebut yang sudah mulai kaku, sehingga adanya gumpalan oli yang masuk pada tabung busi. Dan ketika kami mengangkat keempat busi tersebut, yang pasti oli yang ada dalam tabung tersebut masuk pada silinder, dan ketika kita selesai reparasi kemudian kita nyalakan, maka yang terjadi adanya pembakaran antara udara, bahan bakar, dan oli, sehingga terjadilah gumpalan asap yang sangat mengerikan ya. Mungkin buat kalian saat ini sedang panik melihat dari kondisi asap yang menggumpal. Namun buat sahabat-sahabat, jangan panik terlebih dahulu dan jangan gagal paham, karena akibat dari asap yang menggumpal tersebut disebabkan adanya kebocoran oli tadi ya bos ya, yang mana pasti nanti gumpalan asap tersebut akan hilang dengan sendirinya seiring pemakaian kendaraan kita yang harus terus kita gunakan atau kita nyalakan ya bos ya. Sahabat otomotif, sebelum kalian mengganti pada bagian gasket atau pak deklepnya, saya sarankan kalian harus bersihkan di bagian permukaan baik yang ada di cylinder head ataupun yang ada pada cover tersebut dari oli ataupun dari bekas-bekas lem yang mungkin sebelumnya sudah pernah diperbaiki oleh bengkel lain ya bos ya, agar supaya pemakaian atau pemasangan gasket yang baru benar-benar sempurna. Dan andalan kami di sini menggunakan lem Kleberman ya bos ya. Usahakan auto sealer Kleberman ya. Buat sahabat-sahabat yang pemula, bisa kalian gunakan juga lem Tribon. Mungkin di daerah kalian ini tidak ada, kalian menggunakan lem Tribon. Inilah rekomendasi kami sebagai mekanik, dimana dengan menggunakan lem tersebut kami merasa puas dengan kekuatannya ya bos ya. Oke, lanjut bos ya. Setelah pemasangan lem di bagian cylinder head, jangan lupa pemasangan pak deklep pada bagian covernya. Kalian harus lumasi juga dengan lem secukupnya
ya, jangan terlalu banyak agar supaya tidak meluber kemana-mana ya bos ya, sehingga kalau sampai terlalu banyak maka nanti akan merusak pemandangan ya bos ya. Artinya tidak terkesan rapi gitu loh bos ya, maksud kami ya bos ya. Sahabat otomotif, di saat kalian mau melakukan pemasangan di bagian pak pada covernya ya, dimana pada bagian cover tersebut sudah dilengkapi atau diberikan rongga-rongga ya, kalian harus benar-benar rapat, benar-benar di bagian seal masuk, sehingga di saat pemasangan pada engine seal tersebut tidak akan mudah lepas. Untuk harga pak deklep di daerah kami sekisaran kurang lebih 150 atau tidak sampai ya bos ya, tergantung di daerah kalian masing-masing ya bos ya. Saya sarankan buat kalian jika ingin memperbaiki, gunakanlah spare part yang bermutu ya, demi kenyamanan Anda, demi jangka panjang ya bos ya. Sahabat otomotif, persamaan dari part tersebut bisa kalian gunakan menggunakan ya Xenia 13 ataupun Avanza, karena yang pasti pada bagian engine ini sama persis dengan Xenia 13 ataupun Avanza 13 ya bos ya. Cuman hanya perbedaannya untuk unit Sirion, posisi engine yang melintang ke kanan kiri ataupun pada mesin Avanza posisinya ke depan ataupun ke belakang ini bos ya. Jadi perbedaannya hanya pada posisi engine, horizon dan vertikal gitu maksud kami ya bos ya. Untuk spare partnya sama persis ya. Sahabat otomotif dimanapun kalian berada ya, sedikit informasi yang kami sajikan semoga bisa bermanfaat. Dan lanjut kita akan melakukan pemasangan di bagian cover pada engine-nya ya. Pastikan saat pemasangan kalian harus benar hati-hati, fokus pada dua baut yang berdiri di engine tersebut ya. Setelah kalian masuk ujungnya baru kalian tekan saja. Sahabat otomotif, gunakan kunci T10 untuk mendapatkan kekencangan yang sempurna di saat kalian akan mau melakukan pemasangan ulang ya bos ya. Jangan lupa seal grommet ya, ini yang kami pegang, kita lumasi juga menggunakan lem Cleberman ya bos ya, agar tidak bocor. Oke, sekian dari kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada audio visual yang kurang pas di hati kalian. Dan kami mohon buat kalian yang masih pemula, yang mungkin ada unek-unek yang kalian ingin tanyakan, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar dengan baik dan sopan. Insya Allah Kas Junedi akan membalas dengan semampu kami. Dari kami yang bertugas ya, kami sampaikan selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bos, subscribe-nya bos.